Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, nampaknya walaupun di masa pandemi kalian masih tetap semangat ya. Semoga anak-anak juga diberi kesehatan dan dijaga di masa pandemi ini. Karena memang penyebaran virus ini masih terus meningkat. Dan ibu juga mengingatkan kepada kalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan bacaan Fatihah dulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, selanjutnya ibu ingatkan kepada kalian untuk jangan lupa mengisi presensi yang sudah ibu sediakan di e-learning. Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ibu sediakan di e-learning. Selanjutnya kita langsung saja selanjutnya kita mereview dulu pertemuan sebelumnya terkait dengan mobilitas sosial. Ada yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Ya, betul sekali Riri. Mobilitas sosial itu dapat dikatakan sebagai perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Oke. Selanjutnya kita langsung menuju materi selanjutnya. Jadi pada materi ini ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu pluralisme dan konflik, serta bagaimana integrasi untuk memecahkan konflik. Oke, kita akan membahas tentang pluralisme. Ada yang sudah tahu apa itu pluralisme? Wah, pasti ini belum dibaca ya. Oke, ibu akan menjelaskan apa itu pluralisme. Pluralisme ini bisa dikatakan dengan keragaman. Keragaman yang terdapat di negara kita, Indonesia. Lah, apabila kalian melihat nih, apa saja sih keragaman yang terdapat di Indonesia? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo. Ya, ada banyak sekali keragaman yang terdapat di Indonesia. Salah satunya seperti ada keragaman budaya, ada keragaman agama, ada keragaman suku, bahasa, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, yang pertama ibu akan menjelaskan tentang keragaman agama. Lah, bagaimana keragaman agama yang terdapat di Indonesia? Lah, mungkin sekarang kalian tahu nih, ada berapa agama yang diresmikan di Indonesia? Ada yang bisa menyebutkan apa saja agama yang diresmikan di Indonesia? Ya, Andi? Ya, betul sekali. Ada agama Islam, ada agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lah, ini merupakan agama-agama yang diresmikan di Indonesia. Lah, dalam menyikapi agama itu setiap orang memiliki hak untuk menganut agamanya masing-masing. Begitu pula dengan kita. Sekarang contohnya ya, di Jawa Timur, mayoritas masyarakat di Jawa Timur adalah beragama Islam. Sedangkan apabila kita lihat di Bali sana, itu kebanyakan masyarakatnya beragama Hindu ataupun Buddha. Lah, dalam menyikapi ini, itu yang dinamakan dengan keragaman agama. Sudah paham? Oke, selanjutnya ada keragaman suku. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga banyak sekali suku-suku yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lah, dari kalian ada yang bisa menyebutkan suku-suku apa saja yang terdapat di Indonesia? Ya, ada suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Baduy, dan masih banyak lagi ya kan, yang mana setiap suku ini dia memiliki ciri khas ataupun karakteristik yang berbeda-beda. Lah, untuk selanjutnya ada juga keragaman budaya. Lah, keragaman budaya. Sekarang kita tahu bahwa di Indonesia ini terdapat banyak sekali suku-suku. Kemudian wilayahnya juga luas. Lah, sehingga budaya antara satu wilayah dengan satu wilayah yang lainnya itu pasti berbeda. Contohnya begini, di wilayah pantai
mungkin di Lamongan sana dengan wilayah pegunungan di Malang, pasti budayanya berbeda. Apa saja yang berbeda? Coba kalian lihat. Mungkin cara berpakaiannya. Kalau di wilayah pegunungan, mereka berpakaiannya lebih tebal-tebal, Bu. Kalau di pantai, dia lebih tipis. Kemudian cara bicaranya, biasanya orang pantai itu dia cenderung nadanya agak keras karena agar terdengar agar terdengar dengan suara ombak, tidak kalah begitu dengan suara ombak. Lah, dari sini kalian sudah paham tentang keragaman budaya? Baik, setelah membahas tentang pluralisme dan ada keragaman agama, budaya, dan suku, selanjutnya kita akan membahas tentang konflik dan bagaimana integrasinya dalam kehidupan sosial. Oke, yang pertama, apa itu konflik? Ada yang bisa menjelaskan apa itu konflik? Atau konflik itu berkaitan dengan apa? Ketidaksetujuan, kesepakatan. Ada lagi? Oke, konflik ini merupakan suatu proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan sikap yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung maupun melalui tindak kekerasan. Lah, itulah konflik. Contoh simpelnya, pernah nggak sih kalian melihat teman kalian misal di kelas yang berantem? Lah, oh ada yang pernah berantem? Lah, itu bisa dikatakan dengan konflik. Lah, tapi itu konfliknya secara individu. Ada juga konflik secara kelompok. Seperti mungkin ketika ada suku Madura dan suku Dayak berperang. Lah, ini juga ini yang dinamakan dengan konflik antar kelompok. Oke. Apa saja sih Bu faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik? Yang pertama ada perbedaan individu. Perbedaan individu ini di mana kita tahu setiap individu memiliki keyakinannya masing-masing. Lah, ini bisa memicu terjadinya konflik. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Lah, kan kita tahu kebudayaan yang satu dengan yang lain itu jelas berbeda. Hal ini juga memacu terjadinya konflik. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Dan terakhir, ada perubahan-perubahan nilai yang cepat. Lah, berbagai faktor tadi itu dapat menimbulkan terjadinya konflik. Lah, bagaimana sih Bu agar kita terhindar dari konflik atau bagaimana cara ketika ada yang mengalami konflik? Bagaimana ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu bagaimana cara kita agar terhindar dari konflik? Mulainya? Oke, agar kita terhindar dari konflik itu bisa salah satu solusinya adalah integrasi sosial, di mana integrasi sosial ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Lah, unsur-unsur yang berbeda ini bisa meliputi seperti bahasa, budaya kita, sistem nilai, dan sebagainya. Kan kita tahu kalau kita pasti memiliki perbedaan dengan setiap individu nih, seperti Andi dan Rito. Dia pasti memiliki perbedaan entah cara mereka berperilaku, cara mereka berbicara, ataupun lain sebagainya. Lah, ini memerlukan agar mereka tidak terjadinya konflik, memerlukan integrasi sosial atau penyesuaian unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan. Lah, kemudian proses integrasi itu dilakukan melalui dua hal. Yang pertama ada asimilasi dan yang kedua ada kulturasi. Masih ingat gak apa itu asimilasi? Udah mulai lupa ya karena emang pengertiannya hampir sama. Oke, anak-anak perhatikan Ibu. Yang pertama, asimilasi ini bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap kebudayaan. Jadi singkatnya kalau asimilasi itu kita bertemu dengan kebudayaan sehingga memunculkan kebudayaan baru dan meninggalkan sifat asli
kebudayaan kita sendiri. Paham? Yang kedua ada akulturasi. Dimana kalau akulturasi ini ada proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing atau kebudayaan baru ini diserap dan diterima dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima atau kebudayaan kita. Itu namanya akulturasi. Jadi yang membedakan di situ. Kalau asimilasi di mana sifat asli kebudayaannya itu ditinggalkan. Kalau akulturasi, sifat asli kebudayaannya itu masih ada, tidak meninggalkan sifat asli itu. Sudah paham? Oke, jadi memang karena adanya keberagaman sehingga pasti ada munculnya konflik, dan untuk menghadapi konflik sendiri kita memerlukan integrasi. Lah, di samping itu kita juga harus menjaga keragaman masyarakat, keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan terus melestarikannya dan melakukan toleransi. Oke anak-anak, untuk materi hari ini sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya mungkin dari kalian ada yang dipertanyakan? Karena sepertinya ini sudah tidak ada yang dipertanyakan, Ibu harap kalian juga sudah paham terkait dengan materi yang sudah Ibu bahas sebelumnya. Oke, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, tapi Ibu ada beberapa pertanyaan bagi kalian ya. Karena tadi kalian tidak bertanya, jadi sekarang Ibu yang bertanya. Oke, yang kalian bisa mengangkat tangan ya, nanti Ibu pilih. Yang pertama, ini pertanyaannya sekaligus mereview materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, apa itu pluralisme? Ya Andi? Ya betul sekali, pluralisme adalah keberagaman. Lah, kemudian apa itu konflik? Oke, betul Risa. Konflik ini bisa karena ketidakselarasan, ketidaksepahaman begitu. Kemudian selanjutnya apa solusi untuk menghadapi konflik? Ya, betul sekali. Jadi dalam menghadapi konflik kita perlu adanya integrasi atau bisa dikatakan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Oke. Karena dari kalian pun sudah berhasil menjawab pertanyaan random dari Ibu, sehingga Ibu akan langsung saja memberi kalian kesimpulan pada pertemuan hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita tahu Indonesia ini merupakan negara pluralis, di mana Indonesia memiliki banyak keragaman baik dari agama, budaya, suku, dan masih banyak lainnya. Sehingga itu akan rawan bagi bangsa ini untuk terdapat konflik, karena konflik ini bisa terjadi karena ketidaksepamahaman, kemudian karena kita berbeda tujuan, kita berbeda nilai dan lain sebagainya, sehingga konflik ini akan terjadi. Lah, untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia harus benar-benar pintar-pintar untuk menyikapi suatu masalah. Jangan sampai juga kita terbawa dengan konflik, karena itu juga akan membahayakan diri kita sendiri. Lah, untuk menghindari konflik ini, kita bisa melakukan integrasi sosial, yakni proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Oke. Mungkin pada hari ini hanya itu yang Ibu sampaikan, dan nampaknya kalian juga sudah mulai bosan ya dengan penjelasan Ibu. Selanjutnya kita langsung saja. Jangan lupa bagi kalian untuk mengerjakan tugas yang Ibu kasih di e-learning, dan jangan khawatir karena deadline-nya juga masih lama. Tapi jangan sampai lupa ya. Oke anak-anak, karena sudah capek juga Ibu berbicara ya, langsung saja kita mengakhiri pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga materi yang Ibu sampaikan tadi masih kalian pahami, masih kalian ingat-ingat, oke?
agar nanti kita tidak terlewat saat ujian. So, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.